Perkenalkan, nama saya Rebecca Betania Simarang dengan NIM 23212003. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat mengenai materi diferensial yang di dalamnya akan membahas tentang diferensial logaritmik, fungsi implisit, dan persamaan parametrik. Diferensial itu sendiri merupakan proses mencari turunan dari suatu fungsi. Nah, turunan dari suatu fungsi misalkan sebagai y sama dengan fungsi x dari suatu variabel x dan diwakilkan oleh dy per dx yang merupakan ukuran laju perubahan suatu variabel y terhadap perubahan variabel x. Nah, artinya diferensial ini mencari turunan suatu fungsi terhadap variabel x. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu diferensial logaritmik. Nah, diferensial logaritmik ini dipakai saat ada dua fungsi dengan berbagai susunan atas atau bawah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam mencari diferensial logaritmik ini adalah mengambil logaritma dengan bilangan dasar e. Setelah itu didiferensiasikan masing-masing ruas terhadap x. Nah, untuk mendapatkan dy per dx-nya, kita harus mengalihkan seluruh hasil di atas dengan y, menggunakan fungsi besar keseluruhan yang menyatakan y itu sendiri. Di sini ada contoh dari diferensial logaritmik. Bisa dilihat contoh soalnya, yaitu y sama dengan x kuadrat sama dengan x kuadrat dikali sin x per cos 2x. Nah, di sini kita mempunyai beberapa fungsi yang ada di dalam y ini. Nah, makanya itu kita menggunakan yang namanya diferensial logaritmik, karena untuk mencarinya tidak bisa menggunakan cara yang seperti biasa. Untuk mencari persamaan y ini, kita menggunakan ln y sama dengan ln x kuadrat ditambah ln sin x dikurang ln cos 2x. Nah, untuk tanda-tanda plus atau minus di sini ditentukan oleh perkalian atau pembagian, karena di sini x kuadrat dikali dengan sin x, makanya tandanya adalah ln x kuadrat ditambah ln sin x, dan untuk cos 2x nya itu dibagi. Nah, karena dibagi makanya di tandanya ini jadi kurang, jadi ln minus ln cos 2x kayak gitu. Setelah itu ditaruh di persamaan, jadi sama dengan 1 per y dikali dy per dx sama dengan ln per x kuadrat dikali dengan turunan dari x kuadrat, yaitu 2x, ditambah 1 per sin x kali cos x, yaitu turunan dari sin x. Habis itu dikurang 1 per cos 2x dikali dengan min 2 sin 2x yang merupakan turunan dari cos 2x. Setelah itu dikalikan 1 per x kuadrat dikali dengan 2x, dan begitu juga seterusnya, dan ditemukan yaitu 2 per x ditambah kotangan x ditambah 2 tan 2x. Nah, dari mana didapat kotangan x? Nah, itu didapat dari cos x minus sin x per sin x. Nah, karena seperti kita tahu, cos per sin itu adalah menghasilkan kotangan, dan sedangkan sin per cos menghasilkan tangan. Nah, jadi di sini setelah kita mendapatkan 2 per x tambah kotangan x tambah 2 tan 2x, kita mengalikannya dengan fungsi y secara keseluruhan. Nah, jadi dy per dx sama dengan x kuadrat sin x per cos 2x dikalikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2 per x ditambah kotangan x ditambah 2 tan 2x, kayak gitu. Nah, fungsi implisit itu merupakan fungsi yang mana variabel tak bebas diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas. Nah, contoh bentuknya itu adalah f x, y sama dengan 0. Contohnya adalah 2x tambah 3y minus 10 sama dengan 0. Itu untuk dua variabel, dan untuk yang tiga variabel 2x tambah 3y minus 3z ditambah 4 sama dengan 0. Di sini saya akan membahas juga mengenai contoh fungsi implisit. Contohnya, contoh soalnya adalah jika x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x min 6y tambah 5 sama dengan 0, tentukanlah dy per dx dan 2 kuadrat y per dx kuadrat di titik x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Nah, untuk y di sini, y itu diperlakukan y sama dengan jika dy kuadrat itu merupakan y dikali dengan y. Nah, setelah itu kita mencari turunan dari persamaan yang telah tadi yang ada di soal. Jadi setelah ditemukan 2x tambah 2y dikalikan dengan dy per dx min 2 min 6 kali dy per dx sama dengan 0. Nah, lalu kita pindah ruaskan untuk y dengan y dan x dengan x, yaitu sehingga menjadi 2y dikurang 6 dikalikan dengan dy per dx sama dengan 2 min 2x. Nah, setelah itu dy min 6 kita pindah luaskan lagi ke sebelah kanan. Setelah itu menjadi dy per dx sama dengan 2 min 2x
per 2y min 6 sama dengan, setelah itu kita sederhanakan lagi. Jadi 1 min x per y min 3. Jadi dy per dx itu, nah setelah itu kita substitusikan tadi yang jika di titik x itu adalah 3 dan jika di titik y adalah 2. Nah, kita substitusikan jadi dy per dx sama dengan 1 min 3 per 2 min 3 yang ditemukan hasilnya adalah min 2 per min 1 yang hasilnya adalah 2. Nah, demikian juga untuk untuk d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, yang dimaksudkan dari d kuadrat y per dx kuadrat itu adalah d per dx dikalikan dengan dy per dx. Nah, di sini itu didapatkan d per dx dikalikan dengan 1 min x per y min 3. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa merupakan pembagian dari turunan. Dan habis itu kita masukkan ke dalam rumus, jadi y min 3 dikalikan min 1 dikurang 1 min x dikalikan dengan dy per dx per y min 3 kuadrat. Nah, setelah itu kita hitung juga hasilnya menjadi 3 min y dikurang 1 min x dikalikan dengan dy per dx per y min 3 kuadrat. Nah, untuk di titik 3,2 d kuadrat y per dx kuadrat hasilnya adalah 3 min 2 dikurang 1 min 3 dikalikan 2 per 2 min 3 kuadrat. Nah, ditemukan hasilnya adalah 5. Nah, untuk contoh soal persamaan parametrik, di sini saya ada y sama dengan cos 2t, x sama dengan sin t. Tentukan dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, dari y sama dengan cos 2t ini kita harus menurunkan ini harus mencari turunannya. Yaitu turunannya adalah min 2 sin 2t. Dan untuk yang x adalah turunan dari sin t itu merupakan cos t. Nah, kita di sini menggunakan pernyataan bahwa dy per dx sama dengan dy per dt dikalikan dt per dx. Nah, habis itu kita mendapatkan dy per dx sama dengan min 2 sin 2t dikalikan dengan cos t. Mohon maaf, 1 per cos t. Nah, sama dengan min 4 sin t dikalikan cos t dikalikan 1 per cos t. Nah, cos t di sini itu didapatkan karena memang sifatnya itu jika ada sin 2t, maka itu merupakan hasil perkalian dari sin t dengan cos t. Jadi bisa dipecah menjadi min 4 sin t dikalikan cos t dikalikan 1 per cos t. Nah, didapatkan dy per dx itu merupakan min 4 sin t. Nah, untuk memperoleh turunan yang kedua, kita menggunakan d kuadrat y per dx kuadrat. Sama seperti tadi, d kuadrat y per dx kuadrat itu merupakan d per dx dikalikan dengan dy per dx. Jadi bisa langsung kita substitusikan, d per dx itu dikalikan dengan min 4 sin t. Jadi min 4 cos t dikalikan dengan 1 per cos t sama dengan 4. Kenapa 4? Karena cos t per cos t itu hasilnya adalah 1. Jadi hasil dari d kuadrat y per dx kuadrat adalah min 4. Sekian materi singkat mengenai diferensial dari saya untuk mata kuliah Matematika Teknik 2 ini. Terima kasih.